sesi ini adalah pemotongan kuku pada dua pejantan yang kita punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Febrion Triintano di channel kesayangan kita ini, Rantiang Ame God Farm. Apa kabar kawan-kawan semua? Saya doakan semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan siang hari ini kami akan melakukan kegiatan pemotongan kuku pada hewan ternak jantan yang kita punyai. Nah, kita lihat dalam cuaca yang tidak begitu mendukung, tapi insya Allah kegiatan ini akan kita lakukan pada dua ekor pejantan saja, yaitu Bima dan Prabu. Tentunya akan banyak pertanyaan ya dalam pikiran kita, bahwasanya apa yang kita lakukan dalam kegiatan ini, bagian mana saja yang kita potong, kemudian alat-alat apa saja yang kita gunakan, dan bagaimana kalau seandainya kuku ini kita biarkan tidak kita potong seperti itu. Nah, untuk melakukan kegiatan ini saya dibantu oleh Rengki, kemudian oleh adik-adik dari SMK 1 Darmasraya. Ini adik-adik yang melaksanakan kegiatan magang di peternakan kita ini dari SMK 1 Kota Baru Darmasraya, Kabupaten Darmasraya. Adik-adik ini melakukan kegiatan magang selama 3 bulan ya, Pak? 3 bulan. Ikuti terus ya kawan-kawannya, kegiatan kita dalam sesi ini adalah pemotongan kuku pada dua pejantan yang kita punya. Kuku ini selalu bertumbuh. Ini faktanya kawan-kawannya, kuku adalah lapisan zat tanduk yang selalu bertumbuh. Kuku pada hewan ternak ini, terutama kambing atau kuku belah ini, merupakan lapisan tanduk yang keras. Lapisan luarnya, lapisan tanduk yang keras sekali, dan di dalamnya juga agak sedikit lunak kawan-kawan. Ternak yang di alam, misalnya kita ketahui ternak-ternak yang lepas di alam bebas, itu tidak ada lakukan pemotongan kuku. Sebabnya apa? Sebabnya ternak di alam itu selalu, kukunya itu selalu bergesekan. Dia berjalan berpuluh-puluh meter sehari, bahkan mungkin sampai kiloan. Dan kukunya tentunya mengalami pergesekan dengan materi-materi yang ada di alam. Dan ini akan menyebabkan kukunya ini akan terpotong dengan sendirinya, terkikis dengan sendirinya. Akan berbeda dengan ternak kita yang dikandangkan kawan-kawan, dan notabene tidak dilepaskan atau hanya dilepaskan sekali-sekali saja gitu kan. Ini kuku yang panjang ini akan terus panjang dan akan mengganggu performa dari ternak itu sendiri. Nah, bagian luar dari kuku ini akan melubar ke samping dan akan menyebabkan kaki atau berdirinya ternak ini tidak kokoh dan bagus. Khusus untuk pejantan nanti akan menyebabkan kesulitan untuk menaiki betina. Nah. Jadi kuku ini apabila tidak kita lakukan pemotongan secara berkala, ini akan menyebabkan gangguan pada kesehatan ternak itu sendiri. Gangguan pada performan, gangguan pada kelancaran dalam aktivitas dari ternak itu sendiri. Yang kedua, kuku yang panjang ini cenderung untuk menimbun kotoran-kotoran di sela-sela atau di dalam kuku tersebut. Nah, kotoran ini juga akan berpotensi menyebabkan gangguan penyakit pada ternak itu. Contohnya, timbunan-timbunan kotoran ini akan menyebabkan nanti infeksi dan kuku busuk. Nah, dewasa ini kan kita mendengar ada penyakit PMK ya. Nah, ini beda cerita teman-teman ya. Kalau PMK ini adalah disebabkan oleh virus ya. Tapi kalau
kuku busuk itu disebabkan oleh timbunan bakteri yang merusak dari jaringan organ kaki dari ternak itu tersebut. Itu yang kedua. Yang ketiga, kuku yang tidak dipotong itu bisa saja nanti akan melukai dari hewan ternak betina saat pejantan menaiki si betina. Nah itu, jadi bisa saja melukai. Yang keempat, kuku yang tidak dipotong itu nanti akan menyebabkan kepincangan dari ternak jantan itu sendiri. Jadi berdirinya tidak normal, berdirinya tidak ini, dan tentu juga bisa menyebabkan teracaknya tidak bagus. Nah, teracaknya turun seperti ini, nah tidak juga akan, pokoknya semua ya, kalau kuku ini penting dilakukan, pemotong kuku penting dilakukan, karena akan menyebabkan penurunan performa secara keseluruhan. Nah, pokoknya gitu aja deh. Jadi bagian apa yang harus kita potong? Nah ini dia. Tadi saya sudah bilang ada bagian tanduk dan bagian yang seperti gelatin, bagian daging di dalamnya itu. Kalau orang Padang bilang itu bagian banaknya gitu kan. Ini luarnya kita rapikan semuanya, kita potong sampai terbuang semuanya kotoran-kotoran. Kegiatan pemotongan kuku ini adalah dimulai dari membersihkan kuku kambing itu sendiri, membuang semua kotoran-kotoran yang ada, kemudian membuang lapisan-lapisan kuku yang panjang tersebut, kita potong dengan menggunakan gunting atau juga bisa menggunakan pisau yang tajam. Nah, untuk handling ternak ini kita juga bisa menggunakan kandang jepit dan ternak diikat saja dan dihandling oleh 2 orang. Nah, perlu kawan-kawan ingat, harus dipotong serapi mungkin dan kukunya ini nantinya harus rata dan sejajar. Dan jangan pemotongan ini terlalu dalam. Kalau kuku dipotong terlalu dalam nanti akan mengakibatkan pendarahan dan berakibat juga kepincangan. Tentunya juga mengganggu pada kesehatan apabila nanti masuk bakteri dan terjadi pembusukan dari kuku tersebut. Nah, dalam kegiatan ini, teman-teman bisa saja menggunakan alat sederhana seperti mempergunakan pisau. Tentunya pisau yang tajam, teman-teman. Dan bagian kuku yang panjang ini, yang berlebih, harusnya kita singkirkan terlebih dahulu sembari kita membersihkan kotoran-kotoran yang menempel di sela-sela kuku tersebut. Selain menggunakan pisau yang tajam, teman-teman juga dapat mempergunakan alat gunting kuku. Nah, di sini kami menggunakan gunting pertanian ya. Gunting ini kerap digunakan sebagai penggunting dahan atau cabang-cabang pohon dalam dunia pertanian. Nah, pemakaian gunting ini sangat praktis kawan-kawan, tentunya lebih memudahkan kita. Dan untuk lebih merapikannya, barulah nanti kita mempergunakan pisau supaya pengguntingan ini bisa sejajar dan rapi kawan-kawan. Nah, penting untuk diingat kawan-kawan bahwasanya pemotongan kuku kaki kambing ini harus rapi kawan-kawan, harus rapi dan datar. Baik itu kuku bagian luar yang keras maupun kuku bagian dalam yang lunak. Kita ingat pemotongan tidak boleh terlalu dalam, tapi yang terpenting adalah bagian-bagian kuku, ujung-ujung kuku yang melengkung tadi sudah rapi dan bagian dalamnya sudah datar dengan kuku dan bagian luar. Nah, apabila dirasa sudah cukup, barulah kita beralih ke bagian kaki yang lain kawan-kawan. Nah, ini penampakan kuku yang sudah rapi, yang sudah kita potong bagian pinggirnya dan juga kita rapikan bagian dalamnya. Terlihat sudah datar dan ini akan membuat ternak lebih tegap berdiri dan nyaman tentunya. Pemotongan kuku kaki hewan ternak ini dapat saja kawan-kawan lakukan dimulai dari kuku kaki depan maupun kuku kaki belakang. Yang terpenting di sini adalah membuat ternak tersebut merasa nyaman. Hindari ternak menjadi stres akibat kita melakukan pemotongan kuku ini.
Dan setelah selesai semuanya dianggap rapi, barulah ternak ini bisa kita istirahatkan, kawan-kawan. Nah kawan-kawan, itu dulu ya konten kita tentang pemotongan kuku ternak kambing yang kita miliki ini. Saya harap konten ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan cukup jelas. Jika ada pertanyaan atau hal-hal yang kurang jelas dalam konten ini, silahkan komen di bawah ya kawan-kawan semua. Silahkan like dan bagikan konten ini kalau merasa konten ini bermanfaat dan kawan-kawan sukai. Dan tak lupa juga dukungannya untuk mensubscribe channel kita ini, Rantiang Ame Goat Farm. Akhir kata dari saya, semoga kita semua dapat sukses menjalankan kegiatan dan aktivitas sehari-hari. Dan tak lupa, jayalah peternak kambing Indonesia. Sekian dari saya, Febrion Triintano, dalam channel ini, Rantiang Ame Goat Farm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Seperti yang kita ketahui kawan-kawan, kuku itu adalah mana? Bilang lagi deh.